Selamat datang. Waalaikumsalam Ji. Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Saya juga ingin mengajak rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam pengajian ini. Jika ada ingin mengirimkan pertanyaan, silakan melalui media sosial PT Anahirah Travelindo. Akan kami jawab pada sesi akhir acara. Ini Ustaz, baginda Rasulullah sangat merupakan suri tauladan yang baik bagi seluruh umat muslim di dunia ini. Segala sesuatu yang beliau lakukan patut kita teladani. Terus bagaimana etika dan perilaku baginda Rasulullah dalam menjalankan syariat Islam? Itulah tema yang akan kita angkat. Bagaimana Ustaz penjelasannya melalui tema tersebut? Monggo dan Mas Wadi, silakan. Ya, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil khallaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi litasmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat keluarga besar PT Anahirah Travelindo dan yang saya hormati Ustadzah yang membawa acara dan segenap keluarga besar jamaah PT Anahirah Travelindo dimanapun berada, dan para pemirsa muslimin muslimat saudaraku semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selamat, lahir batin, panjang umur, yang manfaat barokah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
radiasi. Sehingga kita kalau tiap hari, tiap waktu sering bawa HP, tidak terasa imunitas kita lemah karena akibat dari radiasi HP itu. Sehingga tidaklah tidaklah aneh kalau saat ini banyak orang yang mudah terkena sakit, terkena penyakit, terganggu kesehatannya. Karena apa? Akibat dari dampak negatif dari kemajuan teknologi kita, diantaranya adalah HP. Namun demikian, para jamaah sekalian rahimakumullah, saya ingin fokus menyampaikan tentang etika dan perilaku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerapkan syariat agama Islam. Sungguh kita semuanya mengetahui bahwa tidak mungkinlah kita meniru persis seperti baginda Rasulullah, karena akhlak beliau itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam juz 29 ayat 4, insyaallah Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, engkau memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Karena khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Al-Quran itulah akhlak Rasulullah. Sehingga tidak mungkin kita meniru akhlak persis seperti beliau. Namun ini sebuah harapan dan doa, mudah-mudahan lewat mengkaji, lewat pengajian virtual ini, mengkaji dengan tema etika dan akhlak beliau, mudah-mudahan Allah memberi kemampuan kita sedikit saja bisa mencontoh, mensuri tauladani akhlak beliau. Alhamdulillah, terutama pada saat ini banyak anak-anak kita, masyarakat kita yang kehilangan nilai-nilai akhlakul karimah, sehingga patutlah materi ini untuk kita kaji. Jamaah rahimakumullah, biar lebih fokus saya ingin menyampaikan secara satu persatu bagaimana akhlak Rasulullah. Maka bab pertama ini izinkan saya menyampaikan akhlak beliau ketika tidur dan bangun tidur. Mohon maaf barangkali ada yang bertanya, kok mulai bab tidur dan bangun tidur Ustadz? Jangan salah, karena manusia ini pasti semuanya membutuhkan istirahat. Dan istirahat atau tidur itu adalah awal bagaimana kita berusaha untuk mengerjakan yang lain. Tidur ini keadaan manusia yang paling rawan, paling lemah. Sehingga kenapa orang tidur atau istirahat itu perlu etika, perlu tata kerama, sehingga tidurnya bisa baik, berkualitas, untuk melakukan aktivitas setelah tidur, melakukan ibadah setelah tidur. Nah, itu tergantung bagaimana kualitas tidurnya. Makanya Rasulullah betapa bijaksananya ketika beliau mengajari kita bagaimana etika dan tata krama seorang muslim yang tidur dengan baik sesuai dengan petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengajari kita umatnya etika beliau ketika mau tidur. Yang pertama adalah muhasabah qabla naum, introspeksi diri sebelum tidur. Beliau sebelum tidur selalu muhasabah, memikirkan dalam waktu 24 jam sehari semalam apa saja yang telah beliau lakukan. Kalau misalnya beliau Kanjeng Nabi menemukan
aktivitasnya baik, amal soleh, beliau bersyukur kepada Allah. Karena memang sejatinya kebaikan itu hanya dari Allah. Tapi ketika beliau menemukan aktivitas beliau selama sehari semalam ada kesalahan, ada dosa, maka beliau menutupinya dengan bertaubat, dengan istighfar. Itulah akhlak beliau ketika mau istirahat, mau tidur, dengan muhasabah. Ini yang pertama. Dan akhlak beliau, etika beliau ketika mau tidur yang kedua adalah beliau istirahat, tidur lebih awal. Tidak terlalu larut malam, lebih awal, ya kira-kira jam 10 lah beliau istirahat. Dengan harapan beliau bisa bangun di sepertiga malam, mengerjakan ibadah-ibadah, sholat-sholat di sepertiga malam, dengan kondisi tubuh yang fit, badan yang sehat, segar, sehingga maksimal ibadahnya. Dan yang ketiga adalah wudhu, bersuci qabla naum, sebelum tidur. Kenapa beliau wudhu sebelum tidur? Karena orang yang suci selalu dijaga oleh malaikat. Orang tidur itu sebetulnya kalau kita mau merenungkan adalah persiapan mati. Jadi ketika beliau mau tidur itu berwudu dalam keadaan suci. Maka pelajaran yang dapat kita ambil adalah orang tidur itu persiapan mati, bahkan pamit mati. Karena memang orang yang tidur itu seperti orang yang mati, sehingga dikhawatirkan nanti kalau ketika tidur bablas, tidak bisa bangun misalnya, maka dalam keadaan membawa wudhu atau suci. Oleh karena itu sungguhlah berat memang kita mencontoh beliau, apalagi kondisi cuaca yang dingin misalnya, enak-enak ngantuk, pinturu, kudu wudhu, itu kan sangat berat sekali. Oleh karena itu haruslah butuh perjuangan kalau kita ingin mencontoh Rasulullah. Maka sebaik-baiknya tidur itu adalah tidur yang dalam kondisi punya wudhu. Dan akhlak yang nomor 5 secara singkat saya sampaikan. Akhlak beliau ketika mau istirahat, mau sare adalah beliau mengibaskan, maaf nomor 4 ini tadi ya, nomor 4 mengibaskan alas tidurnya atau spray lah kalau saat ini. Bahkan dalam riwayat lain beliau mengibaskan alas tidurnya sampai 3 kali. Karena kita tidak tahu apa yang berada di atas alas tidur itu. Subhanallah, sungguh bijaksana beliau. Dan sangat mungkin terjadi. Mungkin saja ketika mau tidur mungkin ada binatang yang beracun, atau misalnya jarum misalnya. Nah, maka sangat bijaksana beliau mengajari kita. Maka ceklah tempat tidur kita minimal dengan mengibaskan spray atau alas tidur kita. Kalau bisa 3 kali, sehingga betul-betul steril, nyaman untuk kita istirahat, sehingga tidur kita berkualitas. Ini yang nomor 4 ya. Dan yang nomor 5 adalah beliau berbaring menghadap kiblat dengan posisi miring, yaitu di sebelah kanan. Jadi berbaring dengan arah kanan menghadap ke kiblat. Karena memang sejatinya orang tidur itu memang
belajar mati. Jadi mirip posisi orang meninggal ketika dikuburkan itu posisinya adalah ya kepala di utara, kaki di selatan. Kalau di Indonesia sini intinya menghadap kiblat, posisi miring. Subhanallah. Oleh karena itu perlu tata krama yang luar biasa. Tidur pun diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar istirahat kita lebih berkualitas, agar menyehatkan. Karena memang posisi-posisi tersebut menurut ilmu medis yang pernah saya baca sangat membantu kesehatan, sangat membantu kualitas tidur kita. Dengan posisi terbaik ketika tidur adalah dengan berbaring miring, posisi kanan di bawah menghadap kiblat. Dengan harapan ketika tidur kita berkualitas, maka tubuh kita fit, sehat, dan tidak mudah sakit. Ini yang nomor 5. Jamaah Mutiara Haramain rahimakumullah. Sementara etika dan perilaku Rasulullah ketika tidur yang nomor 6 adalah beliau tidak pernah tidur tengkurap. Tengkurap niku mengkurep ya, tidak pernah tidur mengkurep tengkurap. Suatu ketika pernah ada sahabat Abu Dzar tertidur dalam kondisi tengkurap. Akhirnya dibangunkan oleh Rasulullah dengan kakinya. Beliau mengesankan tidak senang dengan posisi tidur tengkurap itu. Beliau menegur, wahai Abu Dzar, ketahuilah posisi tengkurap itu adalah posisi ahlun nar, ahlu neraka. Besok banyak yang tengkurap-tengkurap di neraka karena disiksa oleh Allah. Janganlah kamu tidur dengan tengkurap. Rasulullah tidak suka. Di samping itu menurut kesehatan juga mengganggu kelancaran pernafasan, juga lambung kita. Dan tidurnya tidak akan bisa maksimal, sehingga tidur kita nggak berkualitas, sehingga bangun tidur masih terasa capek, masih terasa pegal-pegal, karena memang tidurnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini jangan sekali-kali tengkurap. Tengkurap itu perlu sekali-sekali kalau dibutuhkan ya. Tengkurap. Kalau tidur sendiri jangan tengkurap ya. Ya. Sekarang nomor 7 akhlak beliau mengajari kita umatnya adalah tidak tidur di atas dak atau tempat yang tinggi di atasnya tidak ada penutupnya, selalu terbuka. Kira-kira tidur di luar gitu ya, tidak ada penutup di atas kepalanya sehingga udara begitu bebas. Itu Rasulullah tidak suka. Ya mungkin saja beliau menyampaikan kepada kita kalau tidur semacam itu kena udara bebas atau kejatuhan benda apa, atau kalau malam itu mungkin oksigennya tidak baik dan lain sebagainya. Intinya Rasulullah tidak suka, tidak mengajarkan kita tidur di tempat terbuka yang di atasnya tidak ada penutupnya. Mungkin bisa jadi karena gravitasi alam pada malam hari misalnya, itu bisa jadi, sehingga dikhawatirkan kalau kita tidur semacam itu rawan kena penyakit, rawan kesehatan kita. Dan akhlak beliau ketika mau tidur yang nomor 8 adalah sebelum tidur jangan lupa tutup pintunya, tutup jendelanya, kemudian juga matikan lampunya, juga matikan apinya, karena hal-hal ini sangat rawan sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena orang sudah payah ngantuk itu akalnya sudah
bisa berfungsi dengan normal, sering lupa. Atau kalau kita hubungkan dengan keadaan saat ini, ketika lihat TV misalnya, matikan dulu TV-nya itu. Atau lagi pegang HP, matikan HP-nya. Karena apa? Ya karena memang punya dampak negatif, diantaranya radiasi itu yang luar biasa menyerang ketahanan tubuh kita. Kalau ada orang tidur nggowo HP, dapat dipastikan bangun tidur pasti akan lemas, kesedot oleh radiasi dari HP tersebut. Nah, yang paling dikhawatirkan itu orang tidur sudah hendak baca doa, sudah hendak wudhu, lihat TV, ketika lihat TV tertidur, maka memorinya yang dia dengar itu TV. Ya syukur kalau pengajian, syukur kalau bacaan Quran. Kalau misalnya dangdut misalnya atau nyanyi, begitu lihat tertidur, maka memori terakhir yang masuk ke dalam otak bawah sadar kita adalah apa yang kita lihat. Sehingga sangat-sangat dikhawatirkan andai saja dia ditakdirkan oleh Allah wafat pada waktu tidur itu, mungkin yang dia ingat televisinya itu, mungkin bisa jadi HP-nya. Karena man yamutu ala ma asya'alaih, orang itu akan meninggal dalam keadaan apa kebiasaannya. Naudzubillah min dzalik, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami wafat yang namanya su'ul khotimah. Karena yang diingat yang terakhir, kata-kata yang diingat adalah selain kalimat Allah. Maka hemat saya, tolong kepada para jamaah, ketika sudah waktunya tidur ngantuk, matikan TV, matikan HP, jangan dipegang, jauhkan minimal setengah meter lah, biar tidak terkena radiasinya. Oleh karena itu, maka betapa bijaksananya Rasulullah menyampaikan kepada kita, karena punya potensi bahaya, seperti misalnya pintu yang tidak tertutup harus ditutup dulu, api harus dimatikan dulu. Ini akhlak Rasulullah ketika mau istirahat. Alhamdulillah. Para jamaah rahimakumullah, akhlak yang nomor 9 adalah beliau ketika mau tidur selalu membaca ayat kursi dan membaca akhir surat Al-Baqarah, 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Mulai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun ila akhir ayat itu. Kemudian beliau juga membaca surat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidataini, An-Nas, Al-Falaq. Bahkan beliau juga dalam satu riwayat menambahkan ketika tidur berdoa, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibaduk, yauma tab'atsu ibadak. Beliau selalu berdoa, ya Allah, ini jagalah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah, azabaka dari azabmu, yauma tab'atsu ibadak, pada hari di mana engkau membangkitkan kembali hamba-hambamu. Jadi ini doa ketika mau tidur. Juga dalam satu riwayat yang lain yang sudah umum untuk kita baca, beliau berdoa, Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini disampaikan oleh Imam Bukhari. Beliau menyampaikan bahwa doa ketika mau tidur adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sedangkan doa yang pertama, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak, adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Monggo pun di ingkang kersa yang dibaca, yang penting minta perlindungan kepada Allah. Dan doa ini sangatlah penting. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tidur itu posisi manusia yang paling lemah, sehingga rawan syarat akan bahaya yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Bisa jadi ketika tidur ada gempa misalnya,
atau ada banjir yang mendadak, atau mungkin saja gangguan gaib, misalnya sihir yang mengganggu orang, itu bekerjanya ketika orang tidur karena tidak sadar. Tetapi kalau tidurnya itu sebelumnya berdoa dulu, zikir, minta perlindungan kepada Allah, maka ketika ada gangguan, Allah kirim malaikat untuk menyelamatkan dan menjaga hambanya yang berdoa itu. Inilah para hadirin, para jamaah Mutiara Haramain rahimakumullah. Bahkan dalam satu riwayat, dalam satu keterangan kitab yang lain, orang tidur itu posisi di mana penyakit bisa masuk. Makanya bisa jadi penyakit corona atau penyakit-penyakit yang lain yang saat ini sedang terjadi itu nunggu kelemahan kita. Misalnya nih, ketika kita terpapar virus misalnya, itu mereka sembunyi di rongga hidung atau tenggorokan, itu menunggu waktu kita yang paling lemah untuk mereka menyerang paru-paru kita. Kapan itu? Ketika tidur itu menurut medis begitu. Makanya tidur itu harus betul-betul kita lakukan dengan etika atau adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah kita akan diberi sehat, aman, dan panjang umur, jauh dari semua penyakit. Yang nomor 9 ya. Sekarang nomor 10 ya. Nomor 10, hadirin jamaah rahimakumullah, etika akhlak baginda Rasulullah ketika tidur. Beliau adalah yakni ketika mau tidur terasa susah, misalnya seperti ustazah ini mungkin sedang galau gitu ya, karena kepikiran seseorang misalnya, sulit tidur, tidak enak makan misalnya, karena terbayang-bayang seseorang sehingga sulit tidur misalnya. Itu gimana itu? Di sini diajarkan oleh Rasulullah, ketika engkau mau tidur kok susah, kemudian sedang kepikiran, sedang galau, bahasa anak muda sekarang, atau ketika tidur tiba-tiba terbangun seperti sedang terganggu dan sulit tidur, ini juga diajarkan oleh Rasulullah, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, hendaknya berdoa dulu ketika susah tidur, maka tambahlah dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Yang artinya adalah, ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari ghadabnya Allah, dan dari kejahatan hamba-hamba Allah, dan dari penggoda syaitan atau rekadaya syaitan, dan minta perlindungan akan kehadiran bangsa-bangsa setan atau manusia-manusia yang jahat tersebut. Sungguh doa ini luar biasa. Kalau kita baca, insya Allah kalau ada apa-apa ketika kita tidur, Allah akan melindungi kita. Apalagi saat ini sangat ramai, viral di mana-mana. Karena faktor ekonomi, krisis ekonomi, banyak orang melakukan hal-hal yang instan, pengen punya uang banyak, menjadi praktisi jahat misalnya, sehingga menerima pekerjaan-pekerjaan yang sebetulnya tidak diridhai oleh Allah dengan melukai, menyakiti orang lain lewat sihirnya. Maka kalau kita tidur dengan membaca ini, atau kita sedang susah, insya Allah akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah,
dan akan dilindungi dari kejahatan-kejahatan makhluknya Allah, baik manusia maupun bangsa jin. Ternyata baginda Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita tentang doa ini. Ini para jamaah rahimakumullah, akhlak-akhlak Rasulullah yang patut kita amalkan. Dan yang nomor 11 adalah ketika kita tidur kemudian bermimpi tidak baik, bermimpi buruk. Misalnya nih, Ustazah host ini ngipi, misalnya dikejar-kejar orang gila misalnya, ini contoh. Pernah Ustazah? Pernah? Oh, alhamdulillah. Atau misalnya mimpi yang baik dikejar ular misalnya. Jangan salah, kelihatannya dikejar ular, tapi itu mimpi baik. Menurut kitab makna mimpi itu, dikejar ular itu justru akan datang jodohnya. Kalau sampai digigit berarti itulah jodohnya, positif insya Allah. Ya alhamdulillah, pokoknya nggak digigit orang gila gitu aja ya nanti. Ya ini diantara kalau kita sedang tidur kok mimpi yang tidak baik, mimpi yang jelek, bangun dengan tiba-tiba terasa takut, maka kita mencontoh Rasulullah, maka kita bangun meludah sebelah kiri 3 kali. Misalnya gini contohnya nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, diawali dengan membaca ta'awudz dan meludah 3 kali. Juh. Kemudian kita ganti posisi tidur, maka insya Allah mimpi yang tadi terjadi tidak akan terulang lagi dan diganti oleh Allah dengan mimpi yang baik. Ini etika beliau. Ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, generasi milenial ini. Jangan sampai tidak tahu. Dan yang terakhir, akhlak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau terbangun atau bangun tidur, beliau selalu berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, zat yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Artinya kita bersyukur kepada Allah karena nyawa kita yang diambil oleh Allah sehingga kita bisa tidur, kemudian dikembalikan lagi oleh Allah sehingga kita sadar, kembali normal, bisa berpikir jernih, bisa beraktivitas kembali karena Allah telah mengembalikan nyawa atau sebagian nyawa kita, bahasa anak sekarang sukma kita, sehingga kita kembali menjadi orang yang normal, sehat, bisa beribadah dan beraktivitas yang lain. Ini 12 akhlak atau perilaku beliau ketika mau tidur dan bangun tidur. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya untuk kita semua, terutama kepada saya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sungguh luar biasa perilaku Nabi Muhammad, walaupun tidak semuanya bisa kita contoh karena memang berat ya Ustaz ya. Nggih, sangat berat. Sudah beberapa sedikit mungkin tadi yang disebutkan oleh Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Iya, Bagi sama-sama. bertanya silakan bisa melalui media sosial BTA Namirah Travelindo. Sesi tanya jawab sudah kami buka. Alhamdulillah. Ini Ustaz, ada yang bertanya dari Ibu Rodia. Nggih. Ustaz, saya mohon izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi pandemi saat ini, sebab umumnya banyak yang takut hingga timbul kecemasan berlebihan akan adanya pandemi virus COVID-19. Alhamdulillah, pertanyaannya sangat bagus Ustazah, sesuai dengan keadaan kita. Pertanyaan yang kontekstual ini sangat penting, dan alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Rodiah ya. Ibu Rodiah dari mana Ibu Rodiah? Tidak disebutkan. Oh ya, Ibu Rodiah dimanapun berada, maka untuk
menghadapi pandemi COVID-19 ini sebagai seorang muslim atau muslimah yang baik, maka saya usulkan atau saya anjurkan pegang 5 hal. Ini kalau kita bisa pegang 5 hal ini, hidup kita akan bisa tenang, bisa selamat insya Allah, dan panjang umur. Apa itu 5 hal? Yang pertama adalah tingkatkan syukur. Apa hubungannya tingkatkan syukur? Dimanapun berada, kondisi apapun yang kita alami saat ini, termasuk ketika pandemi ini, maka kedepankan syukur kepada Allah. Karena sejatinya pandemi, musibah, bala itu bukan berarti Allah benci kepada kita, kepada orang muslim, tapi Allah cinta kepada kita. Innallaha idza ahabba abdan ibtala. Sesungguhnya Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan mengujinya. Salah satu saat ini yang diberikan adalah lewat pandemi, lewat virus ini. Sehingga maka kita pertama kali malah jangan sambatan, jangan takut, kita syukur kepada Allah, berarti Allah masih sayang dengan kita, perhatian dengan kita, Allah mengingatkan kita. Mungkin selama ini kita lalai dengan kewajiban kita, terlalu sibuk dengan duniawi, terlalu sibuk kali nyambut gawe sehingga lupa dengan kewajiban sholat. Selama ini mungkin wudhunya kurang baik, wudhunya ini koyok bebek kecapek selesai sholat. Karena itu diingatkan, padahal Rasulullah sudah mengajarkan kita wudhu yang paling baik itu bagaimana. Di antaranya adalah cuci tangan dulu, kemudian berkumur, masukkan air ke hidung, yang kata ilmu medis adalah tempat nongkrongnya virus COVID itu. Maka ada kiai ahli hikmah mengatakan sebetulnya penangkal dari virus itu adalah termasuk wudhu yang baik itu, wudhu yang sempurna. Insya Allah tidak akan terkena yang namanya virus. Kalau medis kan hanya menganjurkan cuci tangan. Iya, tapi kalau Islam lebih lengkap dengan berwudu. Ini yang pertama, tingkatkan syukur. Kita ini termasuk kurang syukurnya, sambatan mawon. Oleh karena itu, kalau kita syukur, senang, bahagia, insya Allah imunitas kita akan naik. Yang kedua adalah dengan yaitu meningkatkan namanya iman, meningkatkan iman. Kenapa demikian? Karena apapun yang terjadi di dunia ini, di atas bumi, apapun yang menimpa kita, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid juz 27, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap apapun yang terjadi di atas bumi maupun yang sedang menimpa kita, baik COVID, kecelakaan, sakit dan lain sebagainya, itu adalah illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sudah aku tetapkan lebih dulu ketika di Lauh Mahfuz, katanya Allah. Jangankan penyakit, daun kering kapan jatuh, dimanapun jatuh, sudah dijadwalkan oleh Allah. Oleh karena itu, dengan adanya COVID ini, Allah punya maksud. Maka ayat berikutnya adalah likaila ta'sau ala ma fatakum wala ma asabakum. Allah berfirman dalam ayat berikutnya surat Al-Hadid tadi, Allah bertujuan likaila ta'sau, agar kita tidak putus asa dengan apa yang pergi dari kita, agar tidak putus asa dengan sesuatu yang hilang dari kita. Misalnya sehatnya hilang ganti sakit, atau ada keluarganya yang wafat, itu sudah biasa diatur oleh Allah. Itu tujuan Allah agar kita ini tidak selama ini tidak merasa sehat terus, kaya terus, kemudian tidak pernah merasakan miskin, fakir, bangkrut misalnya. Allah tidak ingin itu, maka diberilah sesuatu musibah agar tidak mudah putus asa atau khawatir. Wala tafrahu bima atakum,
Di samping itu Allah juga mengingatkan kepada kita lewat musibah ini agar kita tidak terlalu bangga dengan apa yang kita miliki. Mungkin selama ini kita ini harta benda segalanya, popularitas segalanya, jabatan segalanya. Mungkin kita ini selama ini merasa dengan harta apapun yang kita inginkan kita dapat mencapainya. Tetapi kalau Allah yang berkehendak, dengan sedikit virus yang kecil yang tidak kelihatan mata, maka jabatan tidak mampu, uang yang kita miliki tidak bisa mencegahnya. Bahkan mohon maaf, kalau Allah berkehendak, maka pakaian kita meskipun tertutup, meskipun kita minum vitamin misalnya, meskipun kita olahraga, kalau Allah sudah menghendaki, semuanya tidak bisa mencegahnya. Ini tujuan Allah adalah agar kita tidak terlalu sombong. Kita tidak punya kelebihan apa-apa, semuanya titipan dari Allah. Oleh karena itu, tingkatkan iman. Iman kepada Allah diperkuat. Takutlah kepada Allah, jangan takut kepada corona. Karena corona itu kan makhluk Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Banyak orang meninggal bukan karena corona. Atau sebaliknya, banyak orang yang kena corona sembuh tidak meninggal. Jadi artinya sandarkan rasa takutnya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, secara ringkas saya sampaikan, tingkatkan imun atau imunitas. Karena manusia ini butuh imunitas, dan imunitas ini ada dua macam. Ini harus perhatian para jamaah ya, harus bijaksana. Kita punya fisik, punya rohani, zahir, punya rohani, jasmani dan rohani. Kita harus memenuhi hak-hak secara seimbang. Katakanlah kalau perut ini lapar, kasih makan. Kalau nggak dikasih makan bisa kena lambung misalnya, karena protes, bentuk protesnya. Kalau kita dahaga, kasih minum. Kalau misalnya kita ngantuk, kasih tidur gitu ya. Itu hak-hak yang harus dipenuhi. Tapi rohani nggih sami, punya hak-hak yang harus dipenuhi para jamaah. Jadi rohani itu punya, ya lapar minta makan. Apa makannya rohani? Sholat. Rohani juga butuh minum. Apa minumnya? Sholawat. Ini menurut para ahli hikmah, beliau menyampaikan bahkan rohani pun butuh vitamin-vitamin. Kalau jasmani butuh vitamin E, vitamin C dan lain sebagainya, rohani sama. Maka vitamin-vitamin rohani ini adalah zikir, sedekah, menolong orang lain, dan sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Itu meninjeksi imunitas dari rohani kita. Maka apa gunanya kalau jasmani kita yang kuat imunitasnya, tapi rohaninya lemah? Padahal besok tubuh kita ini ketika wafat masuk ke liang lahat, dikubur, dimakan cacing yang dipanggil oleh Allah rohaninya. Oleh karena itu harus bijaksana. Maka saya sampaikan kepada saudara-saudara, teman-teman, bolehlah semangat sepeda pancal itu ya, boleh semangat, boleh, tapi jangan lupa olahraga rohaninya, vitamin rohaninya. Jadi harus seimbang, harus seimbang. Saya pernah itu, Ustazah, pernah ketemu dengan orang naik sepeda itu, semangat, grup ada pakai kaos namanya, komunitasnya. Iya. Ketika saya tanya, habis subuh sudah nyampe di tempat saya itu, karena ada wisatanya di sana, namanya wisata Waduk Air Long Storik itu, lagi viral sekarang. Monggo menawi longgar kita main ke sana, ya mampir-mampir sarapan di sana lah. Ya, itu ternyata ada komunitas naik sepeda, habis subuh sudah nyampe di sana. Ketika saya tanya, Mas dari mana Mas? Dari Surabaya Ustadz. Loh, kok sudah nyampe di sini habis subuh? Iya Ustadz, 3:30 saya berangkat. Dengan semangatnya, pikiran saya, loh, kalau berangkat 3:30 subuhnya di mana? Ini artinya lupa kalau jasmaninya sehat, maka rohaninya juga harus sehat.
jangan sampai terjadi seperti itulah. Jadi harus seimbang. Imunitas tubuh kita dan imunitas rohani kita harus seimbang. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4, saudaraku Ibu Rodiah dan jamaah yang lain adalah tingkatkan aman. Apa maksudnya? Kalau kita merasa aman, orang lain merasa aman, maka kita pun akan kuat imunitasnya, akan kuat ketahanan tubuh kita. Bagaimana caranya? Turuti aturan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, istirahat yang cukup, jangan suka berkumpul di tempat-tempat keramaian. Itu sebetulnya adalah menciptakan aman. Misalnya nih, kalau kita pakai masker, maaf nggih Pak Jamaah, saya juga bawa masker nih, joko-joko, semuanya ustadzah juga bawa masker. Cuma tidak saya pakai, nanti tidak jelas ngomongnya kalau pakai masker. Ya, saya pakai masker. Karena ketika saya pakai masker, orang lain merasa aman. Kita pun sama, melihat orang lain pakai masker, kita aman. Jadi yang paling penting kita tidak suudzon kepada orang lain. Karena kalau kita ketemu orang nggak pakai masker, tangannya juga kotor, maka kita mau salaman, dek, wah jangan-jangan ini kena corona nih orang itu. Iya. Wah, jangan-jangan, wah akhirnya terlalu banyak dek, jangan-jangan akhirnya semakin lama akan lemah imunitas kita. Maka ciptakan aman. Kita positive thinking kepada orang lain, jangan negatif thinking itu. Yang terakhir adalah ciptakan amin. Apa amin? Ciptakan doa. Maksud saya tingkatkan doa. Jangan lupa berdoa. Kalau kita keluar, naik kendaraan, keluar rumah, selalu berdoa, minta kepada Allah. Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak dari ibadah. Bahkan Allah bisa merubah takdirnya karena doa kita. Atas izin Allah, maka Allah bisa merubah. Misalnya nih, bisa jadi tahun ini mungkin kita sakit, kena corona. Tapi karena kita usaha dan berdoa, maka Allah merubah ketentuannya dengan menambah umur kita, menambah kesehatan kita. Maka tidak ada ruginya berdoa dan berikhtiar. Paling tidak bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau doa-doa yang lain seperti doanya para kiai kita pendiri NU, li khamsatun utfi biha harrul wabail hatimah al mustafa wal murtadha wa ibnahuma wal Fatimah. Ini ijazah dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Jika ada musibah, ada pandemi, perbanyak doa ini. Terima kasih. 5 hal ini agar kita nggak terlalu takut, kita agar tenang, insya Allah sehat, selamat, tidak akan terjadi apa-apa. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang kedua. Mungkin jika ada yang bertanya lagi, kita akan jawab di sesi selanjutnya. Untuk yang kedua dari Pak Fahrudin, Ustadz, sikap yang bagaimana harus kita ambil jikalau dalam keadaan mengigau saat tidur atau kita mengetahui seseorang yang sedang mengigau saat tidur? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan yang baik Bapak Fahrudin ya. Baik, ya tadi sudah saya sampaikan. Mungkin beliau tadi sempat tidak fokus ya. Kalau misalnya tadi itu ada orang tidur kemudian mengigau gitu ya. Orang mengigau itu bisa jadi karena diganggu oleh gaib, bisa juga karena terlalu payah kepayahan sehingga otak di bawah sadarnya itu tidak normal. Oleh karena itu langkah pertama kali ketika ada orang mengigau harus dibangunkan, harus segera dibangunkan. Kemudian dibarengi dengan doa atau zikir. Misalnya nih ada orang tidur mengigau misalnya, maka dibangunkan
istighfar atau baca zikir Allah atau baca sholawat. Karena itu punya hikmah menyisihkan gaib-gaib yang mengganggu. Nah, jadi sambil dibangunkan sambil membaca doa, minimal sholawat. Kalau misalnya Bapak Fakhrudin apal misalnya ayat kursi, ya baca ayat kursi atau Al-Falaq atau An-Nas sambil membangunkan. Setelah dia sudah bangun, jangan biarkan tidur lagi, maka beri saran untuk wudhu dan pindah posisi tidurnya. Insya Allah tidak akan mengigau lagi. Terima kasih. Terima kasih Ustadz, sangat menarik sekali tema hari ini. Masya Allah, kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fauzi atas kehadirannya. Nggih, Semoga sami-sami. sangat bermanfaat materi yang diberikan. Amin, amin, amin. Jangan lupa rekan-rekan bagi yang belum mengikuti pengajian hari ini bisa mengikuti kembali tayangan ulang di media sosial PT Anamirah Travelindo. Untuk ke depan juga kita masih ada pengajian virtual selanjutnya, jadi jangan lupa untuk setiap tema yang menarik dan sangat bermanfaat. Amin, amin. Kita doa bersama Rabbi manfaatna ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah dan manfaatnya, terutama kepada diri saya pribadi. Kita berdoa minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Terima kasih. Untuk info lebih lanjut bisa melalui media sosial kami, yaitu untuk Instagram @anamirah_namirah, Facebook Namirah Umroh, dan YouTube di Anamirah Travelindo, atau bisa melalui telepon 081259752621. Terima kasih, semoga kita dapat bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nggih.